Sudah bahagia lepas dari Sule, Natalie Holzer ogah lakukan mediasi dan rujuk. Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holzer bak membuka tabir tersembunyi yang selama ini tersimpan. Belum genap 2 tahun menikah, rumah tangga yang dibangun Sule dan Natalie Holzer terpaksa kandas usai konflik demi konflik terjadi. Dituding tak akur dengan anak-anak angkatnya, hingga tudingan adanya KDRT mewarnai perceraian Sule dan Natalie Holzer. Atas adanya perceraian ini, banyak netizen yang merasa sedih sekaligus kecewa. Namun berbeda dengan Natalie Holzer, ibu satu anak itu justru terlihat lega sekaligus lebih bahagia kala dirinya lepas dari Sule. Hal tersebut terungkap kala tante dan om Natalie Holzer, Uya Kuya dan Astrid Kuya buka suara. Dalam pernyataannya, Uya Kuya mengaku ingin mempertemukan keduanya demi menemukan jalan tengah. Alih-alih menyambut rencana tersebut dengan hati terbuka, Sule dan Natalie Holzer justru memberi respons yang berbeda. Menurut Uya, Sule menyambut baik keinginannya jadi penengah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Natalie Holzer. "Kang Sule mau kok ketemu," kata Uya Kuya, saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk Natalie Holzer, Uya Kuya mengatakan bahwa keponakan Astrid Hairunisa itu belum menentukan sikap. "Natalie masih diam," ujar Uya Kuya. Meski menyayangkan respon tersebut, Uya Kuya tak mau memaksa Sule dan Natalie Holzer untuk mempertahankan rumah tangganya. "Gue nggak mau memaksakan, kan mereka yang menjalankan. Yang penting bisa berpisah baik-baik," kata Uya Kuya dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Terlebih Natalie Holzer dan Sule sudah berunding sebelum adanya gugatan cerai tersebut. Natalie Holzer melalui kuasa hukumnya juga mendaftarkan gugatan cerai melalui sistem e-court Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Oleh pengadilan, gugatan Natalie diverifikasi pada tanggal 5 Juli tahun 2022 dengan nomor register 2145 PDT G 2022 PA Cikarang. Rencananya, sidang cerai perdana Sule dan Natalie Holzer akan digelar pada tanggal 20 Juli tahun 2022 dengan agenda mediasi. Kabar yang kedua. Ogah membebani Sule, Natalie Holzer biayai pendidikan adiknya pakai uang sendiri. Di tengah kasus perceraiannya dengan Sule, Natalie Holzer masih harus menghadapi pemberitaan tak menyenangkan yang menyeret kedua adiknya. Salah satunya, kabar mengenai Sule yang menanggung kebutuhan adik-adik Natalie Holzer. Terkait isu ini, mantan disjoki tersebut memberi klarifikasi. Tidak semua biaya ditanggung oleh suaminya. Natalie Holzer menyebut bahwa dia yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan dua adiknya. "Selama menikah, semua biaya pendidikan adikku adalah aku yang bertanggung jawab, karena enggak mau banyak membebani suami," ungkap wanita berhijab ini. Natalie Holzer memuat klarifikasi tersebut di kolom komentar TikTok yang kemudian di-screenshot dan disebarkan warganet hingga viral. "Salut sama Bunda Natalie, dia bertanggung jawab penuh ke adik-adiknya," kata salah satu warganet. Lebih lanjut, ada pula yang warganet yang mengatur Natalie Holzer untuk tidak membiarkan kedua adiknya tinggal di rumah Sule. Natalie merespons ini dengan tegas. Sebagai anak pertama yang sudah tidak memiliki orang tua, Natalie Holzer tidak akan melepas tanggung jawab atas kedua adiknya. Apalagi, mereka masih belum cukup besar untuk hidup mandiri. "Kakak macam apa aku yang main ninggalin adiknya demi kepentingan sendiri? Main kasih uang terus tinggain adikku," ungkapnya di Instagramnya. "Dik-dik saya baru masuk kuliah dan baru masuk SMA. Saya enggak akan biarkan adik saya di bawah umur untuk tinggal sendiri," ia menandaskan. Kabar yang ketiga. Disebut nikahi Sule karena harta, raut wajah Natalie Holzer simpan rahasia besar, apa itu? Gugatan cerai Natalie Holzer kepada komedian Sule hingga kini masih menuai berbagai perhatian publik. Disebut-sebut rumah tangganya gagal karena harta dan konflik internal, Natalie Holzer pun ramai disudutkan hingga disebut matre. Lantas benarkah Natalie Holzer sebenarnya hanya mengincar harta Sule tanpa benar-benar mencintainya? Menjawab tudingan tersebut, pakar mikroekspresi Kirdi Putra pun mencoba membaca rahasia yang tersembunyi dalam raut wajah Natalie Holzer. Dalam cuplikan video yang diputra oleh Kirdi Putra, Natalie Holzer sempat disinggung soal cinta atau tidak dengan Sule. Tanpa berpikir panjang, Natalie Holzer langsung menjawab dengan jawaban menohok.
Natalie Holzer menyebut dirinya sangat mencintai komedian Sule, maka dari itu keduanya sepakat memiliki anak. Nggak mungkin kalau nggak cinta, nggak sayang, ada Atzam, ucap Natalie Holzer. Dari mimik wajah Natalie Holzer, Kirdi Putra pun menilai ucapan yang dilontarkan oleh istri komedian Sule pada Uya Kuya itu benar adanya. Saya lihat ini benar. Kalau nggak ada cinta di antara keduanya nggak akan nikah. Kalau nggak ada cinta di antara keduanya, nggak akan dibawa Natalie Holzer ke anak-anaknya Sule, ucap Kirdi Putra. Namun, ketika ditanya soal apakah Natalie Holzer masih cinta dengan Sule, Natalie Holzer kedapatan berhenti sejenak baru menjawab. Sesuai dengan ekspresi yang tampak, hal itu menandakan Natalie Holzer sebenarnya masih menyimpan cinta pada Sule. Itu dijawab dengan diam sebentar, terus ada beberapa tarikan napas. Dan jawabnya menurut saya adalah bahwa masih cinta, kata Kirdi Putra dikutip dari kanal YouTube Star Pro Indonesia. Meski masih cinta, namun dikatakan pakar mikroekspresi itu cinta yang dimiliki Natalie Holzer tidak sebesar rasa sakitnya karena tudingan matre hingga konflik internal yang ada. Tapi tidak lebih besar dengan masalah yang terjadi di antara keduanya, kata Kirdi Putra. Kabar yang keempat. Terlanjur menyayangi anak bungsu Sule, Natalie Holzer, dia yang menaikkan derajatku sebagai ibu. Mengaku tulus memiliki rasa sayang untuk Ferdinand Ardiansyah Sutisna, anak bungsu Sule, Natalie Holzer sebut sudah menganggap Ferdi seperti anak pertama baginya. Di mata Natalie, Ferdi adalah seorang anak yang begitu manis. Ferdi itu sweet banget, kata Natalie dikutip dari YouTube Baim Paula. Dia sayang banget sama aku tahu, imbuhnya. Selain itu, Natalie juga merasa Ferdi tulus menerima kehadirannya, meskipun awalnya dia adalah orang luar di keluarga tersebut. Ferdi ini bisa nerima aku, walaupun aku bukan siapa-siapanya, dia tetap nerima aku sebagai ibunya dia, tutur Natalie. Sikap Ferdi itu juga yang akhirnya membuat Natalie sampai bisa menganggap Ferdi seperti anak pertama baginya. Dia memang aku anggap anak pertama aku, bukan anak sambung, ujar Natalie. Anak pertama aku Ferdi, anak kedua aku Atzam, lanjutnya. Oleh karena itu, terlepas dari proses perceraiannya dengan Sule, Natalie hanya berharap Ferdi bisa tetap menemuinya. Ferdi, kalau kamu kangen sama bunda, lakuin, ketemu aja sama bunda, jangan takut sama siapapun, kata Natalie dengan mata berkaca-kaca. Bunda sayang banget sama Ferdi, karena dia yang menaikkan derajatku sebagai ibu, jadi bener-bener nganggep aku ibu, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Natalie Holzer telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 Juli tahun 2022.